may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan ujaran puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Selanjutnya salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita memulai pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini, kita tadarus Al-Quran bersama seperti biasanya. Untuk Quran surat yang akan dibacakan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 162 sampai 164. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Quran atau handphone yang ada aplikasi Qurannya bisa dibuka terlebih dahulu. Sampun jalan Bapak Ibu, bisa dimulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahim, yang maha penyayang. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu, tidak akan diringankan. Anhumul adzabu, atas mereka adabnya. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri, dan kapal yang berlayar, fil bahri, di laut, bima yanfa'un nasa, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia.
Fama anzalallahu, dan apa yang diturunkan Allah, minas samai mim ma'in, dari langit berupa air hujan. Fa ahya bihil arda, lalu dihidupkannya dengan itu bumi, yaitu tanamannya. Ba'da mautiha, setelah mati kering. Wa batha fiha, dan dia ditebarkan di dalamnya. Min kulli dabbah, bermacam-macam binatang. Wa tasrifir riyahi, dan perkisaran angin. Was-sahabil musakhkhari, dan awan yang dikendalikan. Bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun, semua itu sungguh tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Agung Al-Falah rahimahullah. Alhamdulillah wa syukur Allah subhanahu wa ta'ala pada ingin kita serangan sakit rawuh wonten majelis ingkang rahmatullah menika, mugi-mugi sedaya kanthi kautanan sehat walafiat. Salam dan salam mugi katetepna dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten keluarga, para sahabat, mugi kula sami tidak akan disahkan menikah memiliki dengan syafaat ataupun yang akhir sama. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian pagi dan Allah, alhamdulillah mantan yang menikah sampai rawuh Ustaz Ali Midodor SPDI. Problem engkau mengajar yang menikah kita aliti nanti Mas Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah saha doa dumateng panjenengan Ustaz Ali wekdal kantor semua.
man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Matengan sanipun pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Karangrejo ingkang kita hormati, pimpinan cabang Aisyah Kapanewon Karangrejo ingkang kita hormati, takbir masjid Al-Falah ingkang kita hormati, studio PRF ingkang mugi ingkang kita hormati, sahabat Bapak Ibu sedherek jamaah kajian rutin Ahad pagi yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepisan semoga kita sareng-sareng juga akan terus puji dan syukur marsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Katite dal menika kita pengen sami saged lenggah sarengan wonten ing majelis ilmu. Mugi lenggah kita sedaya, niat kita sedaya saking dalem piyambak dinuju wonten ing papan ingkang saya menika dipun catet amal kesehatan kita dengan sami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih. Kawontenanipun bunga menapa susah? Bunga bahagia. Tindak pengajian bahagia. Das menawi ulama menika ngendika rikalanipun awakipun piyambak bersyukur menika wonten 3 Bapak Ibu. Wonten ing mana, wonten ing lisan, lan wonten ing perbuatan. Wonten ing mana inggih punika awakipun piyambak des pundi anggenipun nyetel ati menika kersanipun bunga. Dados lampahi sedaya kemawon berusaha supados bunga. Lampahi pengajian bunga, lampahi sholat bunga, lampahi poso bunga. Rikalanipun ati menika sampun dipun setel bunga utawi bahagia, insyaallah nggih kita lelampah. Mangko menika enteng. Ananging rikalanipun kosok wangsulipun menika kok susah. Menika awat sangat Bapak Ibu. Pengajian kok susah, ampun, lendetan, iji ampun, selonjor, ampun, apa oleh ustadz sami kajian sholat. Ketika sholat itu kita setel susah, gidai, dumugi masjid, antos imame kuwi sapa, surate panjang apa pendek jenenge susah. Seterusnya susah. Maka berusaha Bapak Ibu, semua perbuatan monggo-monggo awakipun piyambak dipun namesi kanthi raos bunga. Yang kedua lisan. Allah Subhanahu wa taala dikatakan, la in sabartum la azidannakum. Rikalanipun awakipun piyambak menika berusaha mujudaken rasa syukur dening Allah, Allah bakal nambah nikmat kita panjang sedherek. Banjur boten namung ana ing lisan pun sampurnaken wonten ing perbuatan ingkang syukur. Pramila awakipun piyambak wedal menika mugi Allah Subhanahu wa taala nambah nikmat kita panjang sedherek. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur kasihatanipun awakipun piyambak alhamdulillah kita wujudaken kanthi majelis ilmu. Salawat ugi salam kita musaha tetap dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat ingkang paling penting rikalanipun awakipun piyambak wirid sholawat, rikalanipun awakipun
menika selawat yang paling utama. Pramila innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Awakipun piyambak dipun tuntun supados ngathah-athahaken maos selawat. Setunggal selawat Allah paring 10 kebaikan Bapak Ibu. Menika dados amalan batiniyah kita, spiritual kita, anggen kita maket antaranipun kawula kalian. Lajeng Bapak Ibu kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dalem kita ngaji wonten surat 9. Menika surat At-Taubah ayat 36. Kita wiwiti pengajian kanthi surat menika. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil, Roma, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal nggih? Nggih. Lajeng ana ayat salajengipun Bapak Ibu pun lajengaken tetap di ayat 36-nya minha arba'atun hurum. Saking 12 menika Allah pilih sekawan yang termasuk hurum, bulan yang dimuliakan utawi asyhurul hurum. Saking 12 wau Allah memilih 4. Kinten-kinten napa setunggal? Halo. Muharram ya. Terus Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Setunggal. Alhamdulillah. Dados saking 12 Allah milih asyhurul hurum, bulan yang dimuliakan menika sekawan. Lajeng Bapak Ibu, ana ing tesih di ayat yang 36 enten tuntunanipun rikalanipun awakipun piyambak lumebet ana ing 4 bulan itu. Napa menika? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Niki tuntunanipun. Dados rikalanipun awakipun piyambak gesang ana ing salebetipun di antara 4 bulan itu entah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah utawi Dzulhijjah enten tuntunanipun. Menapa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dolim. Jangan berbuat dolim. Jangan nindakake kemaksiatan. Maka kafur wa tarkum, menahan dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Kelapan ini. Kafur wa tarkum, menahan dan meninggalkan semua perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Rikalanipun ana ing sekawan bulan itu. Kamu bawa ibu piyambak wedal menika lumebet ana ing bulan yang termasuk asyhurul hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Jadi hati-hati. Hati-hati, kita lumebet ana ing bulan Dzulhijjah yang termasuk 4 bulan tadi. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah. Lawakipun piyambak dipun tetep fala taudimu, jangan berbuat dolim. Kinten-kinten enteng napa aurat? Bu, abon napa enteng? Wiwit tanggal 1 nganti mangke sareng bulan Dzulhijjah menika padha ngapet kados
abot napa enteng. Tapi kita berusaha Bapak Ibu. Saya tanggal setunggal nanti sak menika kita pun pinten anggenipun muring-muring kita panten sedaya. Kangen kok faratan niku. Niku lebih setunggal. Derek mangke nun sewu menunda. Ya Allah ya Rabbi, kita sampai dening Allah. Mugi Allah paring kegiatan keimanan dan takwaan Bapak Ibu. Kenapa berat? Ini perlu kita ngaji. Kayaknya kenapa Bu? Abot banget. Karena hidup kita perang. Awakipun piyambak perang. Kali sinten? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu kendaraannya setan. Kita ingat surat 7 ayat 17. Surat Al-A'raf ayat 17. Kita akan minta menika dados sumpahipun iblis. Kamangka iblis menika dendam kalih Nabi Adam. Ewa semanten Allah menika paring perintah dening iblis sedaya kawula ana ing swarga ewa semanten supados sujud penghormatan marang Adam alaihissalam. Ananging iblis membangkang sehingga iblis dikeluarkan dari surga. Banjur iblis gadahi panyuwunan. Menapa setunggal? Iblis nyuwun dening Allah supados iblis langkung panjang yuswani tinimbang anak dunia. Iblis pun unggul dari segi umur. Iblis sudah unggul dari segi umur. Dan di ayat 17 ini Bapak Ibu, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Wonten ing ayat menika pun sebataken ngeten Bapak Ibu. Saat banjure iblis menika bener-bener janji bakal ngide ngolang-alingi awakipun piyambak yang termasuk anak putune Adam. Dikatakan mimbaini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Piantun setunggal kita dipun apit gudha sekawan. Kinten-kinten nang endi? Halo? Wong siji mungsuh papat menang pundi? Ini perlu kita renungkan bersama bahwasanya iblis luar biasa Bapak Ibu. Goda anak putune Adam. Apa yang digoda iblis? Kenapa kok dicegat empat menika? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Supados manungsa mboten duweni rasa syukur. Ini tujuannya, endingnya itu saka ngarep, saka mburi, saka tengah, saka kiri. Ya Allah ya Rabbi. Dan iblis selalu menggoda kita seluruh hidup kita. Napa mawon iblis menika napa malih Bapak Ibu? Iblis jelas goda piyanten-piyanten ingkang sregep. Sing boten sregep, boten digoda. Ora digoda pun lancar. Ora digoda pun lancar. Nek goda sing gawe ngaji, salat dan lain sebagainya, itu digoda. Nah, ibu-ibu, halo. Nanti panjenengan menika nun sewu satu sumadhe ora jaman-jaman nggih Pak nggih. Kelelayan sing jenenge masuk angin, kita saat lagi teng
pintu surga jaminanipun biar. Biar. Nggih, Pak. Lah mangke iblis tidak tinggal diam, Pak, itu pahala besar dijamin surga tak dengan suami. Keruk. Iblis ngundang. Pak, tak kon leren iki mbok lugu to, Pak. Nek kaya ngene iki sing kesel sapa? Ya, itu halus, Pak. Godaan iblis yang menjadi senjata iblis apa? Kelolo-lolo boten Pak, tingkatan nggih Pak. Arep masuk pirang keruan kok keruk ning boten rasa enak nek nyenenipun mun sewu. Itulah iblis. Halus godaan. Gak nyangka nih. Pianten sholat itu digoda iblis. Setan menggoda. Orang sholat pada orang sholat itu luar biasa pahalanya baiknya minta ampun. Namun bisa digoda iblis saking apa? Pinternya iblis. Ini apa? Oh iya, ambil imam digoda, semakin imam bacaannya panjang. Apa sholat? Ya Allah. Itu luar biasa iblis menggoda kita. Sehingga ditafsirkan Ibnu Abbas. Sama kedua rujukan Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir. Dari depan itu iblis menanamkan keraguan di dalam hati manusia mengenai urusan akhirat. Menanamkan keraguan mengenai urusan akhirat, padahal agama Islam tuntun kehidupan kita itu akan tetap berlanjut. Dunia ini ada batas. Apa batasnya? Usia. Batasnya usia dan kehidupan akan berlanjut dan Islam tuntun. Islam tuntun awalipun piyambak sinau mempelajari kehidupan setelah dunia ini. Islam memberikan sebuah tuntunan, Kanjeng Nabi tuntun. Maka iblis tidak tinggal diam. Di dunia ini iblis tidak tinggal diam. Endingnya apa? Menumbuhkan sifat menunda. Hayya 'alas shalah. Dilengkas dan komat. Qad qamatis shalah. Kosena men rakaat. Dan susah boten sholat. Maka apa ayat itu? Wasari'u bersegeralah, fafiru berlarilah. Ini menjadikan sebuah pertama pelajaran bagi kita semua bahwasanya iblis menggunakan satu hal. Apa itu pintunya? Iblis senang ketika manusia itu bisa menunda, tidak bersegera. Itu godaan iblis dari depan. Kemudian godaan iblis dari belakang menumbuhkan kecintaan pada urusan duniawi secara berlebihan. Menumbuhkan kecintaan kepada duniawi secara berlebihan. Sinten to sing boten tresna marang duniawi, sedaya duweni rasa katresnan. Namun iblis memberikan yang namanya godaan ini kenapa mau berlebih-lebihan sehingga boten memandang mana halal mana haram, sing penting itu oke. Alhamdulillah. Itu iblis strategi. Ketika dari depan tadi keraguan akan kehidupan setelah kesang, dari belakang ini kenapa cinta dunia akan berlebih-lebihan sehingga tidak memandang halal haram, sing penting itu oke. Alhamdulillah. Itu dari iblis. Dari kanan iblis membisiki di dalam hati manusia inggih menika penyakit hati, riya, ujub, takabur. Riya ingin pamer, sehingga rusak amal itulah yang batona amalukan asuman mentiko terhapus amal itu. Lajeng yang kedua,
inggih menika ujug merasa bangga diri. Padahal Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu mana sujud kita sampai detik ini yang diterima Allah. Kita tidak pernah tahu. Mana sholat kita yang diterima Allah, kita tidak pernah tahu. Kemudian takabur bahwa kita yakin kita bisa seperti ini, itu karena kasih sayang Allah. Kita bisa dihormati, itu karena kasih sayang Allah. Allah tutupi aib kita. Luar biasa kasih sayang Allah ketika kita kaji, luar biasa seperti itu. Sampai detik ini Allah alhamdulillah bukan sebuah kenikmatan kita. Banyak di luar sana yang datang ke pengajian, namun apalah daya, fisik tidak mampu. Fisik tidak mampu. Kepengen ingin sholat tapi apalah daya, fisik tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segalanya. Kemudian yang dari kiri tadi dalam tafsir mengatakan iblis menggiring manusia supaya cinta akan kemaksiatan. Kemaksiatan itu dibuat bagaimana supaya itu menjadi sebuah tipu daya bagi manusia supaya lalai. Inilah 4 penjuru itu. Dari depan keraguan akan hari akhir, dari belakang tadi ingin menumbuhkan kecintaan pada dunia, dari kanan menumbuhkan penyakit hati sehingga ibadah yang bernilai besar hilang seketika karena penyakit hati itu, karena bisikan-bisikan iblis. Yang dari kiri menggiring manusia cinta akan kemaksiatan. Itu 4 senjata iblis di surat 7 ayat 17. Namun apakah selamanya iblis akan mudah? Iya. Namun apakah ada senjatanya untuk menghilangkan, menghancurkan godaan iblis? Ada. Di mana? Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ini antisipasinya. Tadi iblis itu menerangkan ini saya akan menggoda manusia ini. Namun ada manusia yang tidak mempan digoda oleh iblis itu. Apa itu? Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, ya Tuhanku, sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku itu sesat. Ini iblis janjinya Bapak Ibu. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik semua perbuatan maksiat. Pertama, janji iblis. Kemudian yang kedua, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini dilanjutkan, namun kecuali yang tidak mempan digoda iblis itu apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas. Orang yang ikhlas, al-mukhlisin, ikhlas. Bukan disebut-sebut linknya tahu. Cukuplah Allah yang menilai, tidak manusia. Karena kita semua ibarat sama-sama murid, kita sama-sama hamba. Cukuplah Allah yang menilai. Hadirkan keimanan bahwa Allah itu akan membalas semua perbuatan kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan membalas kebaikan kita. Manusia memuji, manusia mencaci, biarlah. Mereka urusan mereka dengan Allah. Kita berusaha membangun keimanan, ingin menikah apa? Lillahi ta'ala. Menikah Bapak Ibu. Lajeng Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di konteks tadi. Bulan Dzulhijjah. Bahwasanya fala tadlimu, jangan berbuat dolim. Terus pertanyaan begini,
Bagaimana kalau saya melanggar? Kita harus mendalam bagaimana ketika saya melanggar. Ibnu Abbas menjelaskan itu. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram, Ashurul Hurum yang 4 itu, salah satunya walaupun piyambak lumebet oleh bulan Dzulhijjah, nilainya atau bobotnya jauh lebih berat. Kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan itu yang termasuk Ashurul Hurum, bobotnya atau nilai dari kemaksiatan yang dilakukan itu bobotnya lebih berat. Maksiat itu asa yaksi maksiatan, menentang, menolak, melawan, bahasanya waipun piyambak ngengkel, ngeyel. Kemaksiatan yang dilakukan akan menimbulkan yang namanya dosa. Maka sebelum kemaksiatan dilakukan 2, kafur wa tarkun, menahan dan juga meninggalkan. Dengan apa kekuatannya? Ilmu. Boleh jadi orang yang melakukan kemaksiatan itu karena tidak mengetahui bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Maka perlu kita mengetahui wawasan, keilmuan. Sehingga diterangkan jelas di surat At-Taubah ayat 36. Lajeng Bapak Ibu, kemaksiatan yang dilakukan, perbuatan menyimpang, melukai dan lain sebagainya terus-menerus melanggar batasan yang Allah berikan. Jangan seperti ini dilanggar, jangan seperti ini dilanggar. Bila maka itu menimbulkan yang namanya dosa. Dalam Al-Quran dosa itu ada 3 sebutannya. Ad-dunubun itu ekor atau buntut. Setiap dosa pasti memiliki buntut berupa dampak buruk di kemudian hari. Saya ulangi, setiap perbuatan kemaksiatan itu menimbulkan yang namanya dosa. Setiap dosa pasti akan ada yang namanya buntut atau dampak di kemudian hari. Kita sudah meyakini bahwa hidup kita tidak akan hanya di dunia tok. Maka itu cukup untuk menjadi kita imani supaya untuk mau kafur wa tarkun, menahan dan juga meninggalkan. Itu yang pertama sebentar dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-ithmu, perbuatan yang memperlambat atau menunda-nunda. Karena dosa membuat pelakunya lambat dalam berbuat baik dan terhalang dari pahala. Hal itu, pelaku dosa lambat dalam melakukan kebaikan dan terhalang dari datangnya pahala. Bahkan ada yang mengatakan memperlambat datangnya rezeki yang Allah berikan. Maka Kanjeng Nabi paling tuntunan apa itu? Istighfar 70 kali Bapak Ibu. Saat dari kita iqamah awal itu berada istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Yang paling benar. Ada waktu kita istighfar di tempat-tempat yang baik. Di perjalanan kita istighfar. Tidak harus diucapkan dalam hati. Itu Allah mau periksa. Kita ingat hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Janji orang yang beristighfar, melazimkan istighfar, Allah akan menunjukkan jalan kebaikan, jalan yang benar. Dunia ini ibarat masih sulam. Kita mengira-ira, menduga-duga, namun Allah tunjukkan karena istighfar kita. Boleh jadi sulamnya bebasan petengnya dunia ini karena dosa kita, tertutup dosa kita, maka kita singkap atau kita hapus dengan istighfar. Wa min kulli hamin faraja. Allah janji paling bunga kebahagiaan.
wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iku menawi awakipun piyambak ikaranipun nglampahi istighfar. Lajeng yang ketiga sebutannya al-khati'ah. Ini ada di surat Al-Alaq. Kesalahan yang disengaja, boten karana lali utawa boten ngertos, sengaja melakukan kesalahan. Berintonasi suara dengan suami, dengan orang tua tinggi. Sampun ngerti ketika itu dosa, itu menyakiti, ini dilakoni. Khati'ah sebutan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, awakipun piyambak sudah mengetahui bahwasanya di bulan ini termasuk Asyurul Hurum, maka awakipun piyambak napa luwih ngati siap berusaha sakamat-kamat kula panjang sama lihat bareng-bareng tos ilmu gaya dadi lakoni sareng-sareng luwih hati-hati. Lajeng Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun ana ing wulan Dzulhijjah inggih menika awakipun piyambak periksani kathah sangat kemuliaan utawi keistimewaan. Pun imut-imut nggih amalanipun nggih. Yukafiru sannatal madiyah wal baqiyah. Awakipun piyambak dipun tuntun yuk sesarengan monggo awakipun piyambak nglampahi puasa Arafah. Terus pundi rikalanipun awakipun piyambak nglampahi, Allah Subhanahu wa taala paring jaminan menapa? Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pun enten jaminanipun Bapak Ibu, rikalanipun awakipun piyambak nglampahi puasa Arafah. Maka kadang-kadang ana ing salah setunggalipun masjid menika disiarke kados nyati pengajian menika. Misalipun besok itu puasa Arafah misalnya, sorenya itu disiarke. Bapak Ibu sedaya jamaah samangke awakipun piyambak nglampahi sahur, monggo-monggo ingkang badhe nderek puasa Arafah, ibu-ibu enggal siap-siap. Idhar sahur Bu. Enggak apa-apa, itu bentuk dakwah kita. Ada yang dengan HP malamnya itu nanti sahur aku ngantos kesuwen. Karena luar biasa faedah puasa ini di dalam bulan Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Kita dijamin oleh Subhanahu wa taala. Ada jaminan kita pada Allah. Ngaten sih. Bismillah sesarengan siap sampai siang Arafah. Pokoknya hati-hati alarm disetel meskipun sakit. Ampun ngantos kelinang. Ibu-ibu yang bagian masak di kolok-kolok mis-mis Bu, menentukan kekuatannya karena itu godaan besar. Buka sapi malah ngomong, kalau kita tempe godaan besar. Yuk berusaha ikut mempersiapkan supaya kita bisa menjalani ibadah ini dengan baik. Lajeng Bapak Ibu, selanjutnya setelah puasa Arafah di 9-nya 10-nya kita melampaui sholat Aid sarengan. Bahkan awakipun piyambak menika memperbanyak yang namanya zikir, nanti puncaknya di takbiran itu. Bahkan Bapak Ibu menyoroti ketika takbiran itu di belakang biasanya walillahil hamd. Kadang ada walillahil hamd. Padahal di situ ada yang namanya qalqalah, huruf mati. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Takbir. Lajeng kurban.
awakipun piyambak nglampahi Idul Kurban. Tingali kawontenanipun awakipun piyambak. Ya Allah, tahun ini saya bisa menjalankan ikut andil kurban tidak? Tanya diri kita. Jangan karena orang lain, jangan karena dipoyoi, tanya diri kita, tanya kemampuan kita. Kita ingin ibadah ini sempurna, tidak ada yang mengganjal, bukan karena pujian. Karena yang memberi pahala itu Allah, bukan manusia. Yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki Allah, bukan karena manusia. Tanamkan ya Allah, tahun ini bisa kurban tidak? Hitung-hitung, alhamdulillah, lumuk-lumuk bulur bisa. Yang mau pondasinya ialah kebahagiaan. Kebahagiaan. Kita bisa berbagi. Awakipun piyambak sarungan nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kurban itu korban yang dekat atau mendekati. Maka ada yang mengatakan hadhu hayawanin maksusin, menyembelih hewan tertentu. Kambing, awakipun piyambak ngumume kambing kali sapi. Biniatil kurban, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya apa? Setelah kurban itu semakin dekat. Semakin dekat. Lalu kita turunkan apa yang bisa menjadi sarana kedekatan pada Allah? Sholat kita di awal waktu, sholat kita benar-benar tertib, mendekat. Haji kita tertib, sosial kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita berusaha santun, lembut. Fil waqtil makhsus, pada waktu yang ditentukan. Tanggal 10 biasanya pun rampit sholat Id. Terus biasanya ada yang 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Kalau di luar hari tasyrik namanya mboten kurban insyaallah. Lajeng Bapak Ibu, kalipun kurban awakipun piyambak mengetahui landasan atau dasar hukum. Suratnya pendek, Al-Kautsar. Sampun apa nih? Surat Al-Kautsar nih, 3 ayat. Favorit ketika sholat raweh. Amrul Al-Kautsar ini asik. Asbabul nuzulnya apa? Cari kasih. Karena wafatnya putra-putra Rasulullah SAW, Qasim dan Abdullah. Itu menjadi dasar ejekan kaum kafir Quraisy. Tetes Kanjeng Nabi dinnya tradisi Arab ketika memiliki anak laki-laki itu luar biasa, akan meneruskan dakwahnya. Namun ketika Rasulullah ditimpa musibah, kedua putranya wafat, menjadi sebuah landasan tetapi sumber kafir Quraisy ngejek. Apa itu dengan sebutan apa? Al-Abtar. Terputus Muhammad, dakwahmu akan terputus. Maka Allah Subhanahu wa taala membina sekaligus ngering-ringin nek bahasane semanu, pelipur lara. Kesediaane Kanjeng Nabi sampun kelangan tesih dihina. Allah turunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ditafsirkan Al-Kautsar itu telaga atau sungai di akhirat kelak, yang mana itu disediakan untuk Rasulullah dan umatnya. Bahwasanya siapa yang menunjuk yang menikah tidak akan pernah harus selamanya hilang. Telaga untuk siapa? Rasulullah dan umatnya. Mungkin termasuk awakipun piyambak-piyambak. Buktinya apa? Pengajian ini merupakan sunnah Rasul. Halal. Maka Allah katakan sesungguhnya ini Muhammad Allah telah memberikan nikmat yang banyak, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Ketika awakipun piyambak rasakan Al-Quran, bagaimana itu nikmat yang banyak, petunjuk hidup kita. Awakipun piyambak besarangan, dipun utus Nabi, kami untuk awakipun piyambak, itu bentuk kenikmatan yang kita rasakan sungguh sangat-sangat besar. Sehingga awakipun piyambak bisa mengkaji 2
dua hal. Dunia ini mulia, akhirat besok sakit selamat. Karena kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ketika ipun piyambak nang ayat menika Bapak Ibu dipun tuntun menyadari akan nikmat yang besar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ingat tekannya li rabbika. Kalau sambung kita kaji tentang apa? Lillahi ta'ala. Ada yang menafsirkan sholat itu ketika sholat Id. Sholat Id. Terus ada juga yang menafsirkan ini sholat fardu kita, bahkan sholat sunnah kita. Berusaha pun piyambak tingkatkan wujud syukur kita akan kebesaran yang Allah berikan. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ibadah yang luar biasa itu ada ibadah fisik, sholat kita fisik. Namun juga ibadah kurban itu termasuk di dalamnya ada ibadah harta, dan kadang-kadang harta itu dicintai. Cucul duit ini kok dicintai. Bayangkan infak itu Bapak Ibu. Saya sering itu masjid infak itu kan bukan. Benar, dicintai. Kita berusaha semua ini titipan yang Allah berikan. Ketika kita amanah, yakin Allah akan nambah. Nenggi diakal, nanti kita wae pun piyambak menggale. Nek kada duit terdompet yo 5.000 perjalanan jatuh yang diinfake. Karena godaan kita tadi bisa jadi perjalanan kita nanti utang dan lain sebagainya. Maka apa? Yuk sebagian infak untuk akhirat, sebagian untuk dunia. Allah boten ngersake infak kabeh badhamu tidak. Ning nggih minupeni dunia kita. Karena kita hidup di dunia. Lajeng Bapak Ibu, sungguh orang-orang yang menjimu dialah orang yang terputus. Hai Muhammad, bukan engkau, namun orang-orang yang menghinamu. Bapak Ibu, Allah membela, bentuk pembelaan Allah. Yang terputus bukan orang-orang kafir Quraisy, bukan Rasulullah, tapi orang-orang kafir Quraisy. Yang terputus orang-orang Quraisy, bukan Nabi Muhammad. Maka lewat jalur Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, nanti Hasan Husain terus berlanjut sampai saat ini kita merasakan. Lajeng Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Idul Kurban itu memutakan perjuanganipun Nabi Ibrahim. Tiga Pak, penimut-imut ulul azmi memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Dipun uji tetap boten liur prinsip jenjengan Nabi Ibrahim. Abu Anbiya, bapak dari para nabi, garis keturunannya putranya mereka mangke dari Siti Hajar, Ismail ngantos Kanjeng Nabi, mangke dari Sarah, Ishak terus mangke akhirnya muncul Bani Israel, bapaknya para nabi. Dari keturunan beliau muncullah nabi-nabi berikutnya. Terus Khalilullah, kekasih Allah. Tiga julukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Lajeng Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas lagi. Satu, surat Al-An'am ayat 74 dan 79. Itu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu perjuangan mencari Tuhan. Hidupnya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ayahnya itu dijuluki Azar, pembuat dan penyembah tapi berhala. Ayahnya sendiri berbeda dengan di ayatnya bahwa iqala Ibrahim li abihi Azar atatakhidu aslaman aliyah. Nabi Ibrahim ngeten, bapakku, apa pantes ndadekke berhala-berhala menika dados Tuhan? Kamu kok berhala musik damel nggih jenengan, ini kok jenengan sembah. Jadi itu sangat halus Bapak Ibu. Namun luar biasa, akhirnya
Ibrahim alaihissalam dakwah pertama tidak berhasil Bapak Ibu. Terus, namun luar biasa ketika dia mencari Tuhan, menganggap bintang itu Tuhan. Ini kok Tuhan kok iso ancrut, iso bulan, ini gedenya ini kok wudu, ini matahari kok ini Tuhan. Ini kok Tuhan kok iso ancrut, iso meletrek, iso ancrut, wudu Tuhan. Berarti itu semua enten sing mengendalikan. Maka puncaknya Bapak Ibu di ayat yang 79. Inni wajahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini puncaknya. Kalau berlepas diri dari kemusyrikan, piyambakipun nunsek tidak seperti orang-orang yang menyembah kaum Babilonia, menyembah bintang, tidak. Tapi Nabi Ibrahim ini pasti ini semua ada yang mengendalikan dan ada Tuhan. Itu di ayat ini berikut perjuangan mencari Tuhan. Di ayat berikutnya ini berikut surat Maryam. Ini ayat 41 sampai 48. Ini bagaimana dialog dengan ayah. Terus pun di mantos ayahnya itu mensaku didakwai dengan halus, bukan taksa dengan halus, bertanya dengan logika. Patung jenengan damel piyambak. Niki kok yo jenengan sembah Bapak. Terus pun tiba terus ngantos bapak niku bengen bahasane. Ngantos ngeten. Bahasa ini menika pergilah jauh dari saya. Nanti ketika kamu terus mendakwaku akan saya lempari batu atau dalam istana raja. Itu perjuangan Nabi Ibrahim. Namun apa Bapak Ibu? Bahasa Nabi Ibrahim mendoakan ya Allah. Pun digantung aneh. Bahkan luar biasa diusir. Namun apa balasannya kok mendoakan? Ini menjadi sebuah ya Allah. Ternyata luar biasa ikatan seorang orang tua dengan anak. Mendoakan. Pertanyaannya, sampai detik ini sudahkah kita rutin istiqomah mendoakan kedua orang tua kita? Sehingga luar biasa ayah sendiri di surat Maryam lajeng luar biasa perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa dengan ketika kita membuka wawasan dahulu tidak memiliki keturunan akhirnya menikah dengan Hajar mau memiliki keturunan Allah perintahkan untuk musibah di padang pasir atas boten apa Ibrahim menikah ngamet sing jenenge lho, tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Hajar, apa to Mas kok jenengan mriki? Mboten meneng bae. Akhirnya diganti, napa menika perintah Allah? Oh nggih. Muntulah husnudzan. Napa husnudzan? Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Akhirnya Bapak Ibu muncullah yang namanya ibadah haji di Mekah, Madinah. Keluarlah di sana air zam. Itu karena cari air padang pasir bukit Safa Wasawa. Lanjut, ada istilah turun. Saya penjelasan di sebelumnya ya Allah. Perjuangan itu luar biasa. Akhirnya tuntunan kali ini jadi kok ibadah kurban. Bagi apa rahasianya? Kok Ibrahim bisa kuat? Simpulannya apa? Satu, kuatkan tawakal, berserah diri semedi. Pasti di balik ini Allah menyiapkan yang tidak saya pikirkan. Pasti di balik ini Allah menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Dua, husnudzon, yakin berprasangka baik. Karena kita tidak tahu hidup kita mau diarahkan kemana. Maka kita serahkan kepada Allah dengan terus ikhtiar atau usaha. Terus doa. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa ketika ada permasalahan, memohon kepada Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir berprinsip yang empat. Seperti tadi Bapak Ibu, rikalanipun Nabi Ibrahim alaihissalam dialog dengan ayahnya.
sih, tapi piyambakipun tetep teguh, tetep jejeg akidahipun boten liya. Itu yang bisa kita sampaikan sebelumnya tentang bulan Dzulhijjah dan keistimewaan di dalam bulan Dzulhijjah itu. Lagi dengan Bapak Ibu, ingin saja kita terangkan yang pangapunten, kata kekirangan, kelewatan, kula nyuwun agung sesat Samudra Sono. Madinonga sehat sedaya lancar selawas panuwun jiwa teng pundi papan tisih dilindungi kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tekan bersama kesederhan kata dari Ustaz Ali Jajah mungkin terus yang kedua saya berdasarkan peningkatan iman serta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah Allah saja pun informasi saja DJ Karamajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon waktu sebentar, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama ini ada titipan dari SMK Muhammadiyah Karamajid bahwa pada di Selatan kan mobil sudah dibuka resmikan oleh Bupati sehingga sampai akhir bulan ini masih menerima servis gratis. Jadi Bapak Ibu yang mungkin akan servis mobilnya bisa dibayar SMK Muhammadiyah gratis sampai akhir bulan Mei ini. Sudah ditangani oleh tenaga yang profesional di gedung yang baru tingkat pertama. Kemudian yang kedua kalinya sampai hari ini dari pimpinan cabang hanya satu jamaah yang minta imam khotib untuk sholat Idul Adha. Mudah-mudahan nanti dari lokal sudah bisa menunjukkan sehingga kita sudah punya kader yang bisa melanjutkan perjuangan dari para pendahulunya. Jadi akan lebih baik apabila imam khotib ditunjukkan dari wilayah atau setempat. Namun demikian masih ada waktu 2 hari, mungkin ada yang mengendaki, segera saja komunikasi dengan kami pimpinan cabang, nanti akan segera kita bagikan. Kemudian yang ketiga, ini ada surat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk kaitannya dengan korban di PDM untuk bersama dengan BNI Bangsa Indonesia dalam penanganan stunting. Stunting ini dan dari sejak bisa kalau sudah bicara stunting sudah pusing, sehingga dari Bangsa itu berencana mengkoordinir dari jamaah ataupun ranting masjid yang berkorban sapi. Nanti mohon berapa satu bagian atau daging untuk bisa dikumpulkan, nanti akan dikoordinir Asia Kabupaten Nganjuk, nantinya akan ikut membantu penanganan stunting di wilayah kita masing-masing. Sehingga nanti pada Bapak Ibu pimpinan ranting ataupun jamaah yang mungkin berkorban sapi nanti mungkin bisa ya menindaklanjuti himbauan dari PDM ini, satu bagian bagian namun daging yang jangan sampai dicampur dengan tulang beludurnya. Khusus daging nanti akan dikoordinasi oleh Asia Karamajid yang nanti akan koordinasi dengan pimpinan daerah yang itu nanti semuanya akan disalurkan kembali untuk penanganan stunting yang ada di wilayah. Karena memang stunting itu masih tinggi Pak. Tiap kali orang stuntingnya tidak berkurang malah tambah. 3 hal yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu. Namun demikian kami sekali lagi informasi tentang imam khotib yang sudah jelas pada kami, pada bagian sekretaris, sehingga nanti biar dikoordinasikan dengan pimpinan daerah imam khotib dan mungkin sudah bisa memprediksi berapa hewan korban yang akan disembelih di tempat, sehingga mohon bisa disampaikan pada pimpinan cabang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencenat bagi yang mau lebih acara penutup, maka mengajar yang jauh menikah kita menyaksikan di Mas Ahmed Salah doa penutup majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo.